Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat dahsyat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala ahli washabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat untuk Abi Hanif dan Umi dan keluarga selaku pengasuh pondok pesantren Super Kamla Raibah Nifida dan sejarah pengurus serta dan guru dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Kali ini perkenalkan, nama saya Almaurin Halma dari kelas 9 MTs Al-Quran Al-Raibah Nifida akan mempresentasikan PTM jenis saya bab ke-7 dari kitab Sulaiman. Kisah Sulaiman. Di bab ke-7 ini kita menceritakan atau menjelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman dengan semut. Ketika Nabi Sulaiman dan semut memohon hujan, semut yang ahli puasa, tawakal, yang berada di tepi pantai, dan sampai kisah yang Nabi Sulaiman dengan semut yang bertemu dengan cacing buta. Dan juga ada tentang kubah ajaib di dasar laut. Yang pertama itu tentang Nabi Sulaiman dengan semut yang memohon hujan. Jadi pada suatu zaman Nabi Sulaiman itu ditimpa musim kering panjang di daerahnya. Sumur, sungai pun kering, tidak ada air sama sekali. Akhirnya Sulaiman mendatangi umatnya dan mengutus jin dan manusia itu berkumpul di lapangan yang luas untuk berdoa kepada Allah, meminta hujan turun. Lalu semut itu, ternyata Nabi Sulaiman melihat semut berada di atas batu dan memohon hujan pula kepada Allah. Dan Nabi Sulaiman itu berkata, pulanglah kalian ke rumah masing-masing, bahwa semut telah berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkannya. Akhirnya turunlah hujan. Ada juga kisah Sulaiman dengan semut itu ahli puasa. Itu awalnya semut membawa satu buah kurma yang itu adalah persediaan makan sampai selama setahunnya. Lalu Sulaiman itu mengambil botol dan berkata, mengapa kamu hanya mengambil satu kurma saja? Lalu semut itu berkata bahwa satu kurma itu adalah bagian makanku selama 1 tahun. Akhirnya Sulaiman itu memberikan satu buah kurma di dalam botol dan semutnya pun dimasukkan ke dalam botol. Ternyata setelah setahun ditinggal oleh Sulaiman dan diperiksa lagi, ternyata di dalam botol itu buah kurma masih full, tidak dimakan. Lalu Sulaiman bertanya, mengapa buah kurma itu masih utuh, wahai semut? Lalu semut itu berkata, wahai Sulaiman, wahai Nabi, aku puasa karena Allah, tetapi karena kurma ini darimu, maka aku makan setengahnya. Jadi sisanya cuma setengah kurma. Terus selanjutnya ada kisah Sulaiman dengan semut yang bertawakal. Semut itu tawakal. Itu diberi rezeki oleh Sulaiman. Semut itu diberi rezeki oleh Sulaiman dengan sebutir biji gandum. Itu tuh ternyata dimakannya cuma setengah bijinya, dan bakalan dimakan lagi selama, jadi sebutir biji gandum itu buat 2 tahun, karena dia bertawakal kepada Nabi Sulaiman. Habis itu ada kisah Sulaiman dengan semut yang berada di tepi pantai. Jadi ketika itu semut membawa daun, lalu muncullah di permukaan itu katak, dan semut itu menjerit ketakutan. Lalu semut itu membawa dirinya itu naik di atas punggung katak dengan beralas daun. Lalu mereka itu sholat di pesisirnya. Ada juga tentang cacing buta itu. Jadi berada di pinggir danau, dan semutnya itu masuk ke dalam mulut katak. Lalu selanjutnya ada kubah ajaib. Tentang kubah ajaib itu awalnya Sulaiman menerima wahyu dari Allah bahwa Sulaiman itu diutus untuk pergi ke pantai dan melihat keajaiban yang dibuat oleh Allah. Lalu Nabi Sulaiman berangkat ke pantai dan mengintai setiap desiran pasir. Terus juga ada Perdana Menteri yang bernama Asyif bin Barkhia, itu juga ikut bersama Nabi Sulaiman dan menemukan kubah indah di dasar laut. Jadi di dasar laut itu terdapat 4 penjuru. Yang pertama pintu dan satu penjuru itu pasti ada pintunya. Pintu yang pertama itu terbuat dari mutiara, pintu yang kedua terbuat dari zamrud merah, yang ketiga dari jauhar, yang keempat dari zabajad ya. Di situ di dalam semua pintu penjuru itu
tidak, kan itu di dasar laut tetapi tidak ada air yang masuk ke dalamnya. Jadi seakan-akan tidak berada di dasar laut. Kubah indah itu dibawa naik ke daratan oleh Nabi, dan di dalamnya itu ditemukan seorang pemuda yang masih sangat muda. Lalu ditanya oleh Nabi Sulaiman, mengapa kamu bisa berada di dalam kubah ini? Lalu pemuda itu menjawab, aku telah hikmah atau berbuat kebaikan, berbakti kepada orang tua selama 70 tahun. Lalu ibunya itu adalah seorang yang lumpuh dan bapaknya itu seorang yang buta. Jadi sebelum ibu dan bapaknya itu meninggal, ibunya itu telah ridho bahwa anak saya itu telah berbakti kepadaku. Maka ibunya itu berdoa bahwa anaknya tuh ibunya pengen anaknya berada di suatu tempat yang tidak diganggu oleh setan untuk tetap taat kepada Allah dan mendoakan ibu bapaknya. Lalu Allah mengabulkannya dan dimasukkanlah kepada kubah ajaib itu ketika lagi ada di pantai. Nah, posisi wajahnya itu tidak berubah-ubah dan masih terlihat muda. Sekian dari saya, aku Nabi, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.